Pemirsa, untuk membahas bencana alam banjir dan longsor yang terjadi sejak sepekan lalu, akibat dari perusakan lingkungan, kami sudah bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, ada Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, baik Pak Menteri. Pak Menteri mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa TV One saat ini. Sebenarnya penyebab banjir yang terjadi sepekan yang lalu nih apa, Pak? Menteri Ilham tentu, Kementerian Ilham tentu setiap terjadi bencana banjir atau bencana apapun, kita akan lihat dari kapasitas dan kemampuan landscape-nya. Apakah landscape-nya masih cukup memadai untuk menanggung atau mengemban beban hidrometeorologi ini atau tidak. Nah, itu yang paling utama. Sehingga dengan melakukan pencermatan ini, kita bisa mensimulasikan kira-kira penyebab banjirnya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, maka segera ditentukan strategi, langkah-langkah penanganan dan evaluasi lebih lanjut. Tentu yang sudah terjadi, kementerian yang lain akan menangani, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan beberapa kementerian lain, ya tidak terkecuali juga kemarin Pak Presiden kan langsung melakukan peninjauan. Kami dari sisi lingkungan tentu harus mengevaluasi seberapa mampu sih sebenarnya landscape kita ataupun ekosistem kita menanggung bencana hidrometeorologi yang tentu akan berlangsung tidak hanya hari ini, akan berkali-kali. Nah, itu yang kemudian kita tentukan langkah-langkah evaluasi dan tindak lanjutnya. Pak, ini mungkin untuk evaluasi sendiri, terutama kan yang paling terdampak ya di Jakarta dan juga Bekasi. Ini yang rasanya viral gitu di media sosial, ini seperti apa, Pak? Bicara Jakarta dan Bekasi ini, kita berbicara kepada sistem daerah aliran sungai yang berbeda. Jadi kalau yang terjadi di Jakarta kemarin, kita dipengaruhi oleh sistem daerah aliran sungai Ciliwung. Jadi Sungai Ciliwung ini spesifik, jadi dia mempunyai panjang sekitar 119 kilometer dari Jakarta ini sampai ke puncak di Cisarua sana, sepanjang 119 km itu terdapat perbedaan tinggi yang cukup signifikan ya. Jadi di puncaknya sana tingginya 1.300 sekian, kemudian di sininya min 4 meter. Kemudian di Das Ciliwung sendiri kami biasanya untuk mengevaluasi melakukannya dalam pembagian segmen-segmen, bagian-bagian. Kami biasanya membagi 6 segmen. Nah, kemudian Das Ciliwung ini yang seluas 38.500 hektar, maka segmen satunya itu seluas 15.000 hektar. Jadi Ciliwung ini dasnya seperti corong gede, kemudian mengecil, menyempit sampai ke Jakarta. Sehingga kita bisa bayangkan kalau airnya yang ditangkap dengan corongnya pasti besar, kemudian melewati jalan yang tidak terlalu besar, tentu akan menimbulkan daya rusak yang tinggi. Ini yang terjadi di Ciliwung. Jadi Ciliwung, daerah das segmen satunya itu atau segmen hulunya seluas 15.000 hektar, maka daerah itu yang kemudian kita evaluasi. Nah, kemudian berbeda dengan banjir Bekasi. Banjir Bekasi dan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu diemban oleh sistem daerah aliran sungai Bekasi. Sungai Bekasi dan sebagian besar ya, Sungai Bekasi hampir meliputi 145.000 hektar yang mempengaruhi banjir di Bekasi dan Kota Bekasi. Kemudian sebagian lagi adalah daerah aliran sungai Citarum seluas 35.000 hektar. Kemudian ada 4 das lagi yang kecil-kecil kayak Cakung, Sunter, kemudian Buaran. Jadi ini kecil-kecil, tapi yang gede adalah Das Bekasi. Das Bekasi ini luasnya 145.000 hektar. Dimulai dari pas di sebelah Ciliwung, di sini jatuh Ciliwung, di sebelahnya Bekasi, di sebelah lagi Pesanggerahan, sebelah lagi Cisadane. Jadi Taman Nasional Gunung Gede itu dikelilingi oleh puncak-puncak das. Nah, kebetulan kita ada di 2 das sistem yang mempengaruhi banjir di Jakarta, yaitu Das Ciliwung, kemudian Das Bekasi untuk yang daerah Bekasi kota. Nah, ini Bekasi itu hulunya ada 2 sungai utama, yaitu Sungai Cikeas dan Sungai Cilensi yang menjadi Kali Bekasi atau Das Bekasi. Nah, kemudian ada tambahan lagi Sungai Cikarang. Jadi inilah yang mempengaruhi banjir kemarin di Bekasi. Bekasi yang cukup tinggi, cukup tinggi, besar ya. Tapi juga yang menjadi perhatian Pak Menteri, ini kan mungkin di kawasan puncak kalau kita melihat bagaimana kemudian Kementerian Lingkungan ini menangani begitu ya, alih fungsi resapan air yang berkurang di daerah sana Pak, khususnya daerah hulu. Ya, jadi setelah kejadian banjir itu, alam telah mengkalibrasi ke kita bahwa landscape kita nggak bagus gitu.
dibuktikan dengan banjir. Bahkan di Kabupaten Bogor ada di Desa Citeko ada 1 korban jiwa yang larut ya. Kemudian bencana banjir sudah kita rasakan, memulihkannya mahal. Nah, setelah kita evaluasi ternyata memang terjadi perubahan seperti yang tadi dinarasikan di awal. Ada yang pertama, yang memicunya adalah adanya perubahan tata ruang. Jadi tata ruang Provinsi Jawa Barat di tahun 2010 dan tata ruang di Jawa Barat 2022. Di 2010 di segmen 1 di puncak tadi yang luasnya 15.000 hektar itu seluruhnya digunakan dengan fungsi untuk melakukan imbuan air dan resapan air. Itu meliputi ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada taman nasional. Tetapi ada sedikit pemukiman, iya, ada sekitar 500-an lah hektar di sana. Pemukiman yang memang ada sebelumnya. Kemudian di tahun 2022 terjadi perubahan tata ruang. Jadi yang dulunya 15.000 hektar itu semuanya untuk menjadi pelindung ekosistem di bawahnya, di tahun 2022 dirubah. Jadi ada 8.000 hektar yang berubah menjadi kawasan pertanian sekitar 7.000 dan 1.000 sekian ratus itu kawasan pemukiman. Nah, perubahan tata ruang ini berakibat drastis buat penyangga sistem kehidupan di bawahnya. Kemudian selama 10 tahun, mulai tahun 2013 sampai 2023 terjadi penghilangan tutupan hutan, tutupan pohonnya. Jadi angkanya sampai 1.000 hektar di hulu itu. Sehingga itu tentu berpengaruh besar. Seperti mana tadi dinarasikan, ternyata keindahan hulu ini memicu para investor masyarakat untuk berlomba-lomba mencari rezeki di sana dengan membangun wisata dan lain-lain yang tidak dipikirkan dampaknya yang cukup besar, sehingga keberadaan mereka inilah yang kemudian berkontribusi serius menyebabkan bencana banjir. Kami sedang hitung bagian per bagian seberapa besar yang ditimbulkan masing-masing komponen-komponen ini di dalam kontribusi banjir di Ciliwung. Jadi dari tatanan Das Ciliwung maka sekitar 30 ya nggak sampai ya dari das itu yang harusnya das utama segmen 1 yang 15.000 itu kan harusnya hutan semua. Sekarang hanya tinggal sekitar 28% saja yang ada hutannya. Jadi kalau kita total maka jumlah das Ciliwung itu total sampai ke bawah maka tutupan hutannya hanya 17% sekitar itu. Kemudian yang lebih parah lagi Bekasi. Das Bekasi ini yang seluas 145.000 hektar itu hulunya yang ada hutannya hanya sekitar 5.000-an atau 6.000 ya. 6.000 hektar. Jadi kalau kita total 6.000 bagi 145 maka Das Bekasi ini hanya ditahan oleh pohon sebesar 3,3% saja. Ini jauh dari kecukupan landscape. Landscape secara alamiah sepertinya ada lebih dari 30% yang bertutupan hutan. Nah, Bekasi hanya 3,3%. Dengan luasan yang demikian, maka potensi bencananya akan timbul kapan saja. Pada saat terjadi banjir seperti ini. Hari ini memang data di tanggal 2 kemarin curah hujannya cukup ekstrim. Ekstrim itu 126 mm pada hari itu. Jadi untuk dua landscape tadi. Jadi sehingga dengan posisi curah hujan yang ekstrim, yang kemudian sebelumnya juga sudah ada curah hujan yang cukup mulai tanggal 28, tanggal 1 Maret sampai tanggal 2 Maret di puncaknya, maka pasti sudah banjir. Karena tidak ada yang nahan air. Nah, ini untuk langkah-langkah ke depannya seperti apa? Tapi jangan dulu dijawab ya Pak, karena usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan informasi mengenai hal tersebut. Tetaplah bersama kami, tetap lagi untuk Anda. Ya, masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi kami sempat terjeda nih mengenai apa sebetulnya langkah-langkah yang dipersiapkan ya untuk banjir di daerah Jabodetabek ini. Silakan Pak. Ya, tentu pemerintah mengambil langkah-langkah yang sistematis terkait dengan kondisi ini. Ini sebenarnya kejadian berulang dan berulang. Perlu dilakukan langkah komprehensif di semua sisi untuk menangani banjir. Tidak hanya banjir kemudian kita selesaikan di hilir, itu kurang efektif. Jadi perlu kita melihat secara landscape. Nah, kita mulai dari Ciliwung. Ciliwung ini kan tadi sudah disebutkan terjadi perubahan tata ruang yang cukup signifikan yang mengganggu hidroorologi, tata air yang cukup serius di daerah aliran Sungai Ciliwung. Sehingga langkah pertama tentu kita akan melakukan
arahan untuk melakukan review tata ruang untuk Provinsi Jawa Barat, terutama pada daerah-daerah yang menjadi resapan air atau imbuhan air. Ini penting, kan Jawa Barat ini ternyata mengemban penduduk yang cukup besar di hilirnya. Jabodetabek ada 30,4 juta jiwa yang hidup di sini. Karena kelalaian kita di dalam mengurus pusat, hulu, maka akan merusak, mematikan peri kehidupan yang ada di hilir. Sehingga pertama tentu kita akan melakukan review terkait dengan tata ruang di bagian hulu dari Das Ciliwung. Kemudian hari ini juga kita sedang menurunkan tim pengawas lingkungan untuk melakukan analisa lingkungan detail pada point source atau titik-titik yang kemudian diproyeksikan berkontribusi cukup besar menimbulkan bencana. Kami tentu melakukan tahapan-tahapan yang dimintakan undang-undang berdasarkan analisa dan pengambilan alat bukti serta pendapat para saksi ahli. Kami akan memberikan sanksi paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah kemarin kita sudah melakukan kunjungan langsung ke lapangan, telah melakukan beberapa penyegelan, dan ini akan terus terkait dengan semua lokasi-lokasi yang terindikasi menyebabkan kerusakan serius tata air di Hulu Ciliwung. Kemudian langkah berikutnya tentu kita akan lakukan pemberian sanksi administrasi paksaan pemerintah. Sanksinya pastinya bersifat pemulihan. Pemulihan itu yang pertama bangunannya juga harus dibongkar. Kemudian dilakukan penataan pepohonan yang untuk meningkatkan hidroorologi, kemudian mengembalikan jalur-jalur sungai, melindungi sumber-sumber air. Ini penting sekali karena dia di hulu. Demikian juga di Bekasi. Bekasi ini cukup berat. Nah tadi kalau di Ciliwung itu yang harus direhabilitasi sekitar mungkin 7.000-an hektar di das utamanya, di daerah bagian hulunya, maka di Bekasi lebih luas. Bekasi ini catchment-nya seluas 145.000 hektar. Kita hanya punya pohon di segmen hulu saja sekitar 6.000-an hektar. Itu senilai 3,3% aja untuk daerah yang seluas Bekasi ini. Sehingga begitu terjadi bencana hidrometeorologi, maksud saya begitu ada curah hujan yang cukup tinggi di atas 100 mm per hari yang berlangsung beberapa hari, itu sudah dipastikan akan terjadi bencana bila mana curah hujannya menyeluruh. Sehingga langkah-langkah konkret seperti mana di Ciliwung, di Bekasi juga harus dilakukan perubahan tata ruang. Tata ruang yang dulunya ada sebelah besar 28.000 hektar itu di catchment pusat itu seluas 12.000 sebagai resapan air hilang, itu dirubah menjadi pemukiman, kemudian dirubah menjadi pertanian dan kawasan industri. Nah ini yang kemudian harus kita kembalikan karena di bagian hulu yaitu Das Cikias dan Das Cilengsi yang merupakan sungai hulu dari Sungai Bekasi, ini harus benar-benar dihijaukan untuk mengendalikan tata airnya karena dari bentuk batuannya dua-duanya disusun dari batuan beku luar, artinya ini gunung nggak bisa menyerap air, kemudian perosklastik, jadi dia ada pori-pori tapi hanya untuk menyimpan air saja, tidak mau menyerap, sehingga pada saat hujan turun maka akan bablas, akan terus menjadi bencana, sehingga diperlukan keberadaan hutan pegunungan. Hutan pegunungan inilah yang kemudian mengatur, mengendalikan erosivitas, jadi hujan itu tidak menjadi galak, tidak akan terbentur oleh pohonnya dan lemah, kemudian mengurangi erodivitas, jadi erodivitasnya menjadi semakin berkurang, kemampuan dia membongkar tanah itu hilang, sehingga tanahnya meresap menjadi infiltrasi, menjadi air tanah dalam maupun air tanah dangkal, tidak menjadi air permukaan yang menimbulkan bencana. Ini yang jangka panjang dan menengah yang saat ini kita lakukan untuk terkait air. Untuk kualitasnya perlu juga kita cermati kepada seluruh penduduk, ayo kita jaga ini, jangan membuang sampah di sungai-sungai, sudah cukup lah itu menimbulkan bencana hari ini kan. Yang Bapak Ibu, yang teman-teman pemukiman yang tinggal di hulu ini sekarang terkirim di Bekasi. Jadi selain dia harus berjibaku menunggu surutnya air, juga sampah-sampahnya mampir ke rumah semua dan menimbulkan penyakit yang luar biasa. Mari kita lakukan dua hal langkah. Pertama itu selamatkan kuantitas air, tingkatkan kualitas air. Gitu ya. Banyak langkah yang harus kita lakukan preventif seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak ya. Masyarakat, kemudian juga, tapi Pak, ini yang juga kemudian menjadi perhatian kita saat ini, tadi Bapak juga sudah sampaikan ini mengenai sampah Pak. Ini setelah banjir mungkin yang jadi perhatian kita saat ini adalah sampah yang
ceceran di depan rumah berhamburan begitu. Langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup seperti apa, Pak? Jadi serius, Indonesia sedang mengalami masalah serius terkait dengan sampah. Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionalnya, mengamanatkan kepada Menteri untuk menyelesaikan sampah ini paling tidak di masa ini, di kabinet ini di 2029, dengan nilai 100% sampah dikelola. Sampah kita hari ini sejumlah data 2023 sejumlah 56,6 juta. Itu dari 56,6 juta, maka yang mampu kita kelola baru 39%, di angka 20 jutaan. Sisanya yang 20 di mana-mana dibuang masyarakat dan tidak bisa kita kelola. Nah, Pak Presiden ingin itu dikelola dengan cara yang meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sehingga tadi hari ini atas izin Pak Menko dan atas dukungan seluruh anggota DPR RI Komisi 12 terkhusus, kami telah menghentikan praktek open dumping. Jadi open dumping di seluruh Indonesia kita akhiri sudah. Praktik itu sebenarnya sudah diminta diakhiri di tahun 2008 melalui Undang-Undang 18, tetapi tidak dilaksanakan ya, hampir 13-17 tahun ya, sejak kemudian sampai 2025. Nah, apakah kita masih menunggu lagi? Saya rasa enggak. Di dalam kabinet baru kita wajib kita selesaikan, sehingga dengan menghentikan sistem open dumping tadi, harapan kami, harapan kita semua, maka pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk kemudian membangun mainstreamnya untuk mengelola sampahnya dengan seksama. Sekali lagi, sampah ini bukan kata-kata itu harus kita koreksi ya. Sampah itu berkah itu harus kita koreksi habis. Sampah itu menjadi kewajiban kita. Semakin banyak sampah yang Bapak Ibu keluarin, makin semakin banyak kewajiban yang harus Bapak bayarkan. Baik, kalau begitu Pak, sedikit saja himbauan untuk masyarakat dan juga pelaku bisnis seperti apa agar tidak membuang sampah dan juga menyebabkan banjir ini, Pak? Saya rasa untuk sampah, pertama kita wajib melakukan 3 langkah yang itu ramah sampah ya. Pertama, reduce, kurangi sampah. Jadi sedapat mungkin kalau kita makan sedikit ya sedikit aja, jangan ngambil banyak-banyak, karena Indonesia menyumbang food waste terbesar, mungkin nomor 2 atau nomor 1 di dunia kita food waste kita. Dari 56,6 juta itu maka separuhnya adalah food waste, sisa makanan. Jadi dikurangi. Kemudian gunakanlah reuse, gunakanlah bahan-bahan yang bisa digunakan ulang, kayak tumbler. Jadi kemana-mana wajib bawa tumbler supaya kita tidak membeli minum botol plastik. Kemudian recycle, jadi kita daur ulang yang kita bisa daur ulang. 3 hal ini wajib dilakukan oleh semua komponen. 3 hal penting begitu ya yang harus kita lakukan sebagai tindakan preventif. Terima kasih Pak Menteri hari ini sudah bergabung bersama dengan kita di sini untuk menjelaskan apa sebenarnya penyebab banjir dan juga langkah konkret yang saat ini sedang dipersiapkan. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Sehat selalu Pak.